Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu. Nah, roh yang di dalam diri Yesus itu adalah roh Allah, roh kemuliaan Dia. Roh Allah, Oke, roh kemuliaan. kalau penjelasan itu saya rasa sudah kita coba terima dan pahami ya. Maksudnya sering diulang. Permasalahannya adalah pertanyaan begini. Ketika yang dikatakan satu, ada yang mengatakan bahwa maksud Roh Kudus itu adalah Yesus itu sendiri, karena Tuhan itu Esa satu. Disebut Bapa, ya Bapa itu sebenarnya Yesus itu sendiri, karena Tuhan itu satu. Jadi yang lain itu hanya sebutan, gelar yang semuanya merujuk kepada Yesus. Iya. Karena kalau nama Loh, Tuhan berarti itu kalau ya, gitu Bapak jangan bilang 3 pribadi. iya, 3 tapi gelar tidak ya. dipisahkan. Iya. Satu hakikat yang tidak bisa 3 pribadi, 1 hakikat. ya. Ya berarti pernyataan saya jangan disepakati barusan. Kalau ternyata yang disebut Roh Kudus itu adalah Yesus itu sendiri. Iya, di dalam tubuh Yesus itu. Karena makanya saya bilang tadi, Pak, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu ketiga-tiganya itu satu hakikat. 3 sosok 1 hakikat, Pak. Halo? Ya, Jadi satu hakikat. Jadi begini, kalau menurut pandangan saya abang-abang, bahwa Yesus menunjukkan persatuan yang tak terpisahkan dengan Allah Bapa, bahwa aku dan Bapa adalah satu. Di dalam Yohanes 10 ayat 30, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Dalam Yohanes 14 ayat 9, bahwa di dalam doanya yang terakhir untuk murid-muridnya, sebelum sengsaranya dia berdoa kepada Bapa agar semua murid yang menjadi satu sama seperti Bapa di dalam dia dan dia di dalam Bapa. Ya, dengan demikian bahwa Yesus menyatakan dirinya sama dengan Allah. Ia adalah Allah. Hal ini mengingatkan kita akan pernyataan Allah Bapa sendiri tentang kealahan Yesus, sebab Allah Bapa menyebut Yesus sebagai anaknya yang terkasih, yaitu pada waktu pembaptisan Yesus. Kita lihat di Lukas 3:2. Dan pada waktu Yesus dimuliakan di atas gunung Tabor, jadi lihat Matius 17 ayat 5, Yesus juga menyatakan keberadaan dirinya yang telah ada bersama-sama dengan Allah Bapa sebelum penciptaan dunia. Kita lihat di Yohanes 17 ayat 5. Kristus adalah sang sabda atau firman yang ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan olehnya segala sesuatu dijadikan. Yohanes 1 ayat 1-3. Tidak mungkin Yesus menjadikan segala sesuatu jika ia bukan Allah sendiri. Selain menyatakan kesatuannya dengan Allah Bapa, Yesus juga menyatakan kesatuannya dengan Roh Kudus, yaitu roh yang dijanjikannya kepada para muridnya dan disebutnya sebagai roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Yohanes 15:20. Roh ini juga adalah roh Yesus sendiri, sebab ia adalah kebenaran. Yohanes 14 ayat 6. Kesatuan ini ditegaskan kembali oleh Yesus dalam pesan terakhirnya sebelum naik ke surga. Pergilah, ya, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, kita kupas satu, kita urai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, terkait dengan Bapa dan Putra, Bapa dan Roh Kudus, ini kan tidak terlihat. Ya, jadi teman-teman Kristen juga mengakui mereka kedua ini oknum ini adalah satu hakikat. Nah, terkait dengan Putra ini di mana ada sisi keilahian dan ada sisi kemanusiaan. Nah, begitu. Jadi kalau dikatakan kemanusiaannya bukan dari bagian dari Tuhan, itu bagaimana bisa dikaitkan dengan satu hakikat? Bisa Anda jelaskan Putra ini? Karena Putra sudah termasuk situ, ada sisi kemanusiaan dan sisi ketuhanan. Makanya kan tadi sudah dijelaskan panjang lebar bahwa firman yang turun menjadi manusia itu kan dia adalah satu dengan, artinya dia di dalam Bapa dan Bapa di dalam dia, dan tidak bisa dipisahkan. Mereka adalah satu. Ketiga gelar atau 3 pribadi ini adalah mereka adalah satu, kan tidak bisa dipisahkan. Bagaimana bisa dia terpisah dengan Roh Kudus? Kemanusiaan ini bisa dikaitkan dengan ketuhanan? Karena tadi kita dasarnya bahwa firman turun menjadi manusia, inkarnasi tadi. Karena itu satu perjalanan, satu garis benang merah yang ditarik dari Bapa sampai ke Putranya.
Nah, gini coba kita. Sudah, Pak. Iya, itu Nah, dulu. contoh ya. Saya mengutip nanti sepenggal dulu ya di kitab Bapak. Misal di situ dikatakan apa namanya? Yotes El Gibor Eve Ad Sher Salom, bahwa ada yang mendapat gelar yang maha perkasa. Yesaya 9 ayat 6 itu ya. Nomor 6. Nah, gelar yang maha perkasa itu untuk siapa, Pak? Gelar yang maha perkasa tentunya tidak. Oke. Mungkin ada yang jawab Abang dulu. Ya, Siapa silakan. ini? Nah, silakan Pak Franky, silakan. Putus pendengar saya tadi. Jadi terakhir pertanyaan saya tadi, dengar nggak? Tahu nggak? Iya, gelar Jadi yang yang maha manusia kuasa. ini, jadi yang manusia ini Tuhan juga atau tidak ya? Kalau kita manusia yang turun, kan firman itu turun menjadi manusia. Kalau kita mengakui bahwa Yesus itu Tuhan, ya dia adalah Tuhan. Oh, dia Tuhan seutuhnya gitu. Iya, karena itu tadi dua natur tadi kita bawa bicara Yesus itu ada sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Ketika dia berada di bumi ini, kita mengakui bahwa dia memang manusia yang datang sebagai guru imam dan raja. Dia memberikan pengajaran. Dia sebagai nabi yang katakan dari Islam mengatakan dia adalah nabi. Bukan. Maksud Orang saya- Kristen pun maksud dia saya ini- mengatakan bahwa dia adalah nabi. Ya. Bagaimana Pak? Maksudnya. Maksud saya begini, kalau yang Bapa dan Roh Kudus ini oke, kan karena tidak kelihatan tidak bisa kita bahas, kan begitu kan? Iya. Nah, terkait dengan Putra ini sebagai media juga yang untuk dituhankan, ya kan? Yaitu di sisi dari si Putra ini tadi ada sisi kemanusiaan dan sisi ketuhanan. Nah, pertanyaan saya, apakah kemanusiaannya juga ini adalah ketuhanan itu sendiri atau berbeda? Ya, kata Tuhan di sini kan ibaratnya dia itu gelar ya Bang ya. Bukan Bang, bukan itu pertanyaan saya. Iya, bagaimana Bang? Putra ini kan adalah satu media yang dituhankan juga oleh teman-teman, kan begitu. Nah, pertanyaan saya, Iya. dari si Putra ini memiliki dua sisi. Ya, ada sisi kemanusiaan dan ada sisi ketuhanannya. Nah, dari kemanusiaan ini apakah bisa dianggap Tuhan juga? Iya, itu yang tadi seperti Bapak Franky katakan, yang dari firman itu, firman yang menjadi manusia yang berinkarnasi atau yang berteofani, yang menjadi manusia. Jadi begini Bang, kesimpulannya begini. Kalau Tuhan itu artinya ini kita pakai logika aja. Kalau Tuhan ini turun ke dunia, Tuhan langsung ke turun dunia kan nggak bisa Bang. Iya kan seperti itu. Jangankan rahim Maria, dunia aja pun tidak bisa menampung. Ya makanya Saya bantu boleh nggak Bang Iya. Erik? seorang anak. Bentar Bang. Oke Bang. Ini ya. Oke ya, bahwasanya Tuhan itu tidak bisa turun ke dunia. Pada saat Tuhan itu berada di atas, ya, Tuhan itu berada di atas di surga atau di langit kita katakan. Nah, pada saat dia menjadi manusia, tentunya dia akan pasti melewati namanya luar angkasa. Nah, itu bagaimana dia bisa melewati itu, Bang? Ya itu makanya tadi melalui wadah rahim Bunda Maria. Wadahnya berada di dunia. Iya, Bang, wadahnya berada di dunia. Jadi pada saat Tuhan ini ingin masuk ke dalam dunia, masuk ke dalam dunia, ke bumi, mau turun ke dunia atau ke bumi. Nah, pastinya dia melewati langit, melewati angkasa, dan melewati matahari, bintang-bintang dan segalanya, dan melewati awan, kan begitu. Nah, bagaimana hal itu bisa dilakukan Tuhan, sementara Tuhan itu tidak bisa turun ke dunia. Ya iya, Langit pun tidak bisa menampung kedatangannya. Betul. Nah, Makanya, ya, terus? ya betul itu. Karena dia tidak bisa langsung turun langsung ke dunia, makanya dikaruniakanlah anak, yaitu Yesus. Yang dari melewati Bunda Maria, dari rahim Bunda Maria. Nah, jadi dikaruniakan anak. Berarti Tuhannya tidak datang dong kalau begitu. Yaitu melalui tadi Yesus tadi, firman yang menjadi manusia.
Karena kalau Ya kalau firman itu adalah Allah, berarti Allah dari langit turun ke dunia, Bang, pastinya, Bang. ini Bang, Tuhan itu tidak bisa terlihat, Bang. Allah itu tidak bisa terlihat. Allah itu tidak Bisa terlihat. Iya, benar. Tidak bisa terlihat, iya. Jadi mau turun ke dunia langsung nggak bisa, Bang. Begitu, kata kesannya seperti itulah, kesimpulannya seperti itu. Makanya tadi firmanlah yang menjadi manusia atau berinkarnasi melalui wadah atau rahim Bunda Maria yang menjadi tadi Yesus Kristus itu, juru selamat kita itu, Bang. Iya, Bang. Bagaimana, Bang? Dilanjut, Bang. Halo? Bang Erik, lanjut Bang Erik. Silakan, Bang. Bang Erik. Ya, makanya dia turun ke dunia yang berinkarnasi menjadi manusia atau berteofani. Iya, tidak bisa, benar. Ya. Bisa, Bang, dibantu menjelaskan, Bang? Apakah Allah itu tidak melewati tata surya kita, Bang, atau angkasa, Bang, untuk menggapai dunia ini, menggapai bumi, atau ada alam lain sehingga dia membelokkan dirinya, tidak melewati luar angkasa, tidak melewati tata surya, atmosfer dan awan, Bang? Ya, maksud Abang ini maksudnya Tuhan langsung turun ke dunia seperti begitu? Iya, Bang. Kalau firman itu adalah Allah. Ya, kan begitu. Firman itu adalah Allah, firman yang telah menjadi manusia. Nah, proses kedatangan firman ini yang Allah itu sendiri datang ke dunia, tentunya dia turun, Bang. Bagaimana cara dia turun sehingga bumi ini tidak hancur? Itu pertanyaannya, Bang, sebenarnya. Ya, sehingga bumi ini tidak hancur, makanya melalui wadah Bunda Maria, yaitu anak manusia tadi. Bang, wadah itu berada di dunia, Bang. Tuhan ini berada di atas langit, kan begitu. Bagaimana cara Tuhan ini ya turun ke dunia sampai ke wadahnya Bunda Maria sehingga dunia ini tidak hancur? Bagaimana caranya, Bang? Baik, Bang Cinta Sholawat. Pikiran Tuhan adalah berbeda dengan pikiran manusia. Dia mau bermanifestasi dengan cara apapun kedatangannya dia. Dia menggunakan, kita lihat, benar. Dengar dulu, Bang Sholawat. Bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada Musa? Dengan cara apa dia menandakan diri? Dengan nyala api, di balik tabir, di balik pohon. Itulah cara Allah, cara Tuhan. Jikalau dia turun menjadi manusia, firman itu turun menjadi manusia, Maria adalah sebagai media. Dia hanya bersemayam di dalam rahim karena dikandung oleh Roh Kudus. Itulah cara Allah. Kenapa Anda berpikir tentang Allah? Hanya berpikir begitu besar, berusaha untuk memikirkan tentang Allah, sedangkan Allah tidak pernah memikirkan tentang apa yang kau katakan itu. Boleh tanya, Bang, buat saudara-saudara Kristen, apakah Tuhan Bapa itu sama dengan Tuhan Allah? Sebentar. Nah, pada saat Allah itu bertemu dengan Musa, ya, itu adalah sebuah penampakan ataupun kemuliaannya yang hanya turun. Bukan Tuhan itu yang langsung turun, Bang. Tidak. Kalau itu pemahamannya sangat salah. Karena dari menurut mana Musa Abang sendiri dari mana Abang Sholawat itu? Saya tanya balik. Bagaimana dia bisa menampakkan diri? Apakah dia tidak melewat dari Mars, Jupiter, Uranus dan sebagainya? Bagaimana dia cara melangkahnya? Loh, kalau begitu dia membantah ajarannya sendiri. Kok membantah ajarannya sendiri? Makanya dari tadi bahwa dia turun supaya dunia tidak hancur. Maka dia memanifestasi menjadi manusia, firman inkarnasi sehingga bumi ini tidak hancur. Pertanyaan yang sama yang saya katakan kepada Abang bahwa dia harus dari kerajaannya turun ke bumi, melewati beberapa Mars, Jupiter, planet-planet yang lain. Dengar bang, ajaran Musa kepada bangsa Yahudi, kepada bangsa Israel, ya, ajarannya ini bang ya. Di Keluaran 33 nomor 20 lagi firmannya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Artinya yang datang kepada Musa itu bukan Tuhan itu langsung bang,
bukan Tuhan itu langsung. Nah, kalau Anda bersikeras atau ngotot bahwasannya yang menemui Musa itu adalah Tuhan itu yang berwujud, ini sudah menyangkal ayat ini, Bang. Ini data, Bang. Gini, memang data, Data. benar. Kalau memang Iya. pemikiran yang sama itu yang dikolerasikan dengan Yesus itu sendiri, maka perubahan itu terjadi pada Allah itu sendiri turun menjadi manusia supaya dunia ini tidak hancur karena kita tidak bisa melihat Dia. Kayak gitu. Jadi Dia harus turun. Ya Dia udah, berarti manusia itu bukan Tuhan kalau gitu, Pak. Iya, karena firman ini jelasnya bahwa firman ini sudah turun menjadi manusia. Ya, Tetapi manusia Firman itu bukan Tuhan adalah jadinya. Allah. iya, firman itu turun menjadi manusia sepenuhnya supaya dunia ini tidak hancur. Iya, Bang, Tapi kenapa dikatakan tadi- turun itu. Dikatakan kenapa dia Papa turun, bilang pasti dia dagingnya juga melewati luar daging angkasa. Tuhan? Ya, silakan Tadi- disambung Ustadz Talib, saya mau sholat zuhur dulu ini, ya. Oh, siap. Heeh. Enggak, tadi Saya masalahnya istirahat Bapak dulu. enggak Saya istirahat dulu, konsisten. teman-teman, ya. Udah jam berapa Izin, Bang ini Franky. Erik? Udah jam berapa ini Erik? Lama kali kau duhur. Di sini setengah satu masih. Biarkanlah dia Mana ada setengah sholat satu dulu. nenek lu kiper. Biarkan orang sholat, orang berdoa Ya, kok. bisa ya. Setengah dua, setengah Assalamualaikum satu. warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, Yang. Peyang. Thank you ya. Jam berapa ini Erik? Kau itu harus Iya, sesuai Pak, dengan perintah daripada Allah. Aku kan lagi sibuk tadi. Udahlah, biar mereka diskusi dulu. Aku turun sebentar ya. Lanjut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Oke, Abang. warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Oke, Bapak kita- berubah jawabannya, masalahnya sama tadi. Kalau tadi Bapak bilang, ya tubuh itu Tuhan gitu. Manusia itu Tuhan, tapi sekarang ya bukan, ya yang jadi daging itu adalah manusia, bukan Tuhan. Sebagaimana Tuhan ketika dia menampakkan diri dalam nyala api itu bukan Tuhan. Nah, lalu sekarang firman jadi manusia ini bukan Tuhan. Bukan begitu. Artinya pertanyaan yang disampaikan tadi Abang Ustadz siapa itu tadi, bahwa pemikiran yang untuk bertanya kepada Bang Henso, nah bagaimana Allah itu melewati ini semua. Makanya Bang Henso mengatakan bahwa Bunda Maria adalah media yang dimana firman itu turun menjadi manusia, sehingga kita bisa berjumpa dengan Tuhan itu sendiri melalui Yesus Kristus, melalui Putra Tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Karena dia sudah menjadi manusia, ya kita berjumpa dengan dia. Tentunya dagingnya, manusianya kita seutuhnya, tetapi rohnya kita tidak bisa melihat dirinya sendiri. Emang kita bisa lihat roh Allah? Kita kan Enggak, tidak roh- bisa. roh kita aja Tetapi kita nggak bisa manu- lihat, Pak. Benar, roh kita pun kita tidak bisa melihat, kecuali Anda bisa mungkin bermeditasi melihat dirimu sendiri. Tetapi Nah, kalau makanya jangan-jangan Bapak salah sangka juga, roh Yesus juga nggak bisa dilihat. Berarti itu benar roh manusia sebenarnya, roh dagingnya manusia. ya roh Allah kan kita tidak bisa melihat itu sendiri dengan sendirinya. Yesus sebagai manusia kan tentunya kita tidak bisa melihat rohnya dia. Dia sepenuhnya loh manusia. Kalau dia Bukan turun Tuhan. sebagai Allah, yang turun sebagai Allah itu artinya Bapak tadi maaf klarifikasi. Tadi itu biar cepat kelar aja gitu diskusi sama Malikil iya-iyain gitu. Maksudnya gimana ini? Kok sekarang berubah? bukan karena Malik itu kan konteksnya berbeda, bahwa tubuh yang mati itu siapa? Oh ya tubuhnya mati. Kan sama aja Ya, dengan Tuhan, yang ya. turun sebagai apa? Firman-Nya turun menjadi ya manusia. Ini Tapi main- kan dia Ya, seutuhnya dia tubuhnya adalah tetap Allah itu Tuhan kan, sendiri. Pak? Tadi Ya. tubuhnya tetap Tuhan loh. Oh, Ya, seperti tetap main tubuh. sulap, Bang. Enggak main sulat itu adalah karena kalau Nah, kita di dalam mengkaitkan begini Bang, di dalam tubuh Yesus itu ada roh ilahi di dalam situ, di dalam tubuh Semua Yesus itu. tubuh manusia Itu Bapa ada, sendiri. Allah. Oke, apakah yang disebut ada roh ilahi sehingga di Yesus digelari sebagai Tuhan, menjadi Tuhan? nah, Iya. Ya, silakan Pak Stephen. Dalam Islam kan disebut tuh Isa Ruhullah. Isa Tapi Bang Ali, misalkan di dalam Yesus itu ada roh ilahi, pada saat pembaptisan itu ada 3 sosok yang ngumpul di situ, Bang. Setuju gak? itu abang mulai lari-lari. Sebetulnya Ya. tidak ada. Coba itu kan Mak, itu kan sekarang cuma begini. itu adalah gelar yang dimiliki oleh Allah Bapa itu sendiri. Baik Enggak, itu 3 gelar, Bang. Kalau gelar itu ada predikat. Ini 3 sosok. ya 3 sosok, 3 Bapa, Putra entitas. dan Roh Kudus. Itu adalah identitas itu loh, yang satu. Mereka itu adalah Allah. Dia Tuhan di situ kan, ngumpul kan di situ menjadi satu kan. mengumpul. Ya, ya. Nah,
Itu ya di saat baptisan ada Roh Kudus yang berbentuk burung merpati, ada Yesus dan suara langit dari Ini langit itu suaranya Bapa. hilang-hilang loh Bang Ozi ini. Tes 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 tes. Halo halo halo. Dengar gak Bang Alip? Tes. Dengar, cuman pas lagi ngomong itu suaranya timbul tenggelam. Gini. Halo, coba kita ya aneh ngomong ya. Pada saat pembaptisan ya di Sungai Jordan, itu ada 3 sosok yang ngumpul. Dengar gak Bang Alip? Ya kan dia udah meyakini Tritunggal Bang. Iya, makanya kan ini bilang misalkan roh ilahi itu ada dalam Yesus, kok ada pada saat itu ada kok lepas gitu roh kudus itu dari dalam tubuh Yesus berbentuk burung merpati. Berarti rohnya pada saat pembaptisan itu rohnya itu lepas dong. Berarti pada saat itu Yesus itu bukan Tuhan. Pada saat dibaptis sama Yohanes. Begini bang, jangankan kita yang awam ya bang, jangankan kita yang awam, para teolog Kristen aja mengatakan bahwa Trinitas adalah misteri iman kita, udah nggak bisa jawab bang, udah sampai misteri. Jadi penjelasannya Coba tanggapi dulu Pak sebelum bakal bulat nanti dilanjut. penjelasannya. Apakah Yesus disebut Tuhan karena memang dia dalam dirinya itu ada roh Allah? Karena kan tadi diyakini kalau tubuhnya manusia, tapi rohnya adalah roh Allah itu sendiri. Kalau terus Roh Kudus di mana Roh Kudus tuh? Itu roh Allah yang kudus itu Bang. Jadi Kan nggak usah dianu lagi. Kan ada 3 nih. Ya. Tuhan ada 3 nih. Tuhan Allah itu sama nggak sama Tuhan Bapa bang? Tuhan Allah sama Nanti nggak sama nyambung Tuhan Pak. Bapa. Nanti itu beda keyakinan, jangan tanya begitu. Bagaimana pertanyaan Abang Tuhan Allah sama Tuhan Bapa? Tidak ada Tuhan Allah sama Tuhan Bapa. Ya Bapa ya itu Allah sendiri. Ya. Oh, Bapa Oke. Allah sendiri. Maaf. Terus Tuhan Yesus, baru Tuhan Roh Kudus gitu. Ya Tuhan itu kan gelar aja Bang, yaitu namanya Yesus. Kalau Abang Allah tahu ini kan konsep tidak terlihat. kan Yahudi, Kristen, Islam sama-sama memiliki konsep monoteisme, meyakini kepada keesaan Tuhan. Abang tahu kapan mulai konsep Trinitas dikenalkan di dalam dunia Kristen? Di abad keberapa Masehi? Mungkin pertanyaan ini bisa lebih menjawab bang. Karena yang saya tahu beberapa pendeta Yahudi membolehkan umatnya untuk beribadah di masjid. Karena katanya kita sama-sama penganut monoteisme. Karena tidak ada sekutu-sekutu di situ. Mereka melarang umat Yahudi untuk beribadah di gereja. Bang bisa Karena fokus ke poin yang tadi nggak, biar Trinitasnya. kita nggak kemana-mana bahasannya. Iya. Nggak kan ini kan kita konsep Trinitas doang nih yang di ini. Begini, saya kembali lagi ya, Pak Henso. Nah, tadi yang Anda katakan adalah karena dalam diri Yesus itu adalah roh Allah, Pak. Iya. Nah, itu dari mana itu dalil itu, Pak? Ya dari itu firman dan Allah bersama-sama itu di Nah. Yohanes 1 ayat 1 itu. Oke, coba misal kita baca ini ya Pak ya. Kalau nggak salah seingatku ada di Matius 12:34. Saya coba dari situ dulu. Silakan. 34 apa ayat berapa ya? Saya siapkan dulu tuh. Dari ini. Saya coba siapkan dulu ya. Sebentar. Mengenai ini. Oh sorry, bukan 34, 18, 19. Di situ kan gini. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya. Jadi dia itu sudah menjadi hamba, artinya sudah ada rohnya. Baru Tuhan, aku akan menaruh rohku ke atasnya. Berarti ada 2 roh di sini Yesus. Bingung ya?
Tidak ada dua roh di situ. Loh, lihatlah itu hambaku yang kupilih. Biar dibukain, ntar gua bukain. Bagaimana Anda mengatakan bahwa itu adalah dua roh? Oke, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi. Di sini kan Yesus sebagai hamba Allah. Poinnya. Yesus sebagai hamba Allah sudah ada rohnya atau belum, Pak? Karena dia turun menjadi manusia tentunya. Nah, ya makanya lalu bunyinya kan, aku akan menaruh rohku ke atasnya dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Iya, Nah, kapasitas Bapaknya yang untuk memvalidasikan dia sebagai Bapa di muka bumi, ya tentunya itu roh yang dari Bapa itu adalah dia sendiri. Makanya Yesus bilang, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. sebentar. Dan mereka satu. Ayat ini, Pak, ayat ini berlaku setelah Yesus terlahir atau sebelum? Yesus sebelum lahir aja sudah ada. Yang ini ya. Oh, ayat ini Matius 12:18. Ya dia terlahir sebagai manusia ya memang. Ya, Pernyataan makanya kan itu dari Allah di Matius sendiri 3 kepada ini kan Yesus. masih paralel dengan yang tadi itu mengenai ketika dibaptis. Itulah anakku yang kukasihi, kan gitu. Nah, dia itu kan sudah orang tuh. Di sini hamba manusia, berarti dia sudah ada roh manusianya, Pak. Iya, Baru Tuhan makanya- bilang kepada aku akan, setelah dia menjadi hamba manusia yang hidup, kata Tuhannya, aku akan menaruh rohku ke atasnya. Baru dia dimasuki roh Tuhan. Iya, karena Yesus itu kan turun, firman itu turun menjadi manusia. Sehingga dia sebagai manusia tentunya ada suatu metra yang diberikan Bapa itu sendiri. Artinya Bapa itu sendiri adalah Yesus itu sendiri. Pernyataan itu untuk menyatakan kepada Yesus bahwa Oke. Yesus sendiri yang menyatakan dirinya, sehingga roh yang ditaruh ke dalam itu adalah sungguh-sungguh Bapa. Nah, disitulah bahwa Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus mereka adalah satu, karena roh Tuhan udah ditaruh di dalam pribadi Yesus itu sendiri. Maka Bapa dan Oke. Anak itu adalah satu. Kalau gitu, Pak, sama aja dengan Nabi Yesaya, Pak. Yesaya Iya. 61 ayat 1 dikatakan, roh Tuhan Allah ada padaku. Iya betul. Bahkan kita sebagai manusia ini ketika Tuhan nyatakan Ya, rohnya berarti kepada Nabi kita, Yesaya Tuhan juga, Pak. tetapi prosesnya kan berbeda dengan Yesus itu sendiri. Loh, Pernyataan kita bukan Yesus ngomongin proses lahir dan sebagainya. entah kita Kan tadi harus poinnya roh kita Allah, harus Pak. gini, Abang, berkaitan kita kaitkan itu kan harus secara keseluruhan. Bagaimana Yesus mengatakan bahwa aku sudah ada sebelum nabi-nabi? Artinya pernyataan dia awal dan akhir. Dia pernyataan inilah bahwa kita memberikan suatu deklarasi dia adalah Allah itu sendiri. Dia menyatakan diri dia Allah itu sendiri. Kalau saya tidak pernah mengatakan aku ada sebelum nabi-nabi yang lain. Tidak ada sebelum, maka di Nah, Yohanes Nabi Yeremia sudah dikenal oleh Tuhan sebelum ia ada di dalam kandungan ibunya, Pak. ya itu Tuhan, karena Yesus sendiri Yesus sendiri yang mengatakan ketika Nabi Yeremia berada di Nabi Yeremia. betul, Nabi Yeremia mengatakan begitu, bahwa dia sebelum dia di dalam kandungan Allah sudah tahu tentang siapa diri kita. Iya, sudah kenal, berarti sudah ada, Pak. Artinya bahwa tadi penciptaan langit dan bumi ini Yesus sudah ada, tadi kan sudah dijelaskan dari Nah, itu Nabi Yeremia juga sudah ada, makanya saya bilang. belum pernyataan itu. Nabi Yeremia tidak menyatakan dia. Coba baca Nabi Yeremia mengatakan apa. Begini Bang, maksudnya Abang apa ini Frankie tadi sebelum dunia ini ada, sebelum ada Abraham, Yesus itu sudah ada. Jadi kalau tadi Elia mengatakan Sebelum Abraham jadi, aku sudah ada, kata aku Yesus. sudah ada. Jadi ya, tetapi tadi kalau Abang bilang Oke, sekarang begini, di dalam silsilahnya justru di Matius dikatakan inilah Yesus, anak Daud, anak Abraham. Yang benar yang mana? Daud lah. Iya, iya betul. Silsilahnya ketika dia datang sepenuhnya sebagai manusia, maka karena Daud adalah keturunan, garis keturunan dari sampai Yosef itu, atau Yusuf itu sendiri. Nah, para penulis akan menulis tentang bagaimana sila-sila datangnya Yesus itu sendiri, karena dia datang sebagai manusia. Tapi ungkapan dia, Yesus yang menyatakan diri bahwa sebelum Abraham itu ada, dia sudah ada. Iya, tapi di sisi lain dia bilang
inilah silsilah silsilah Yesus, anak Daud, anak Abraham. Yang benar yang mana? Betul. Nah, silsilah itu hanya secara aturan tata kenegaraan atau dari seluruh tradisi administrasi yang dinyatakan, yang ditulis, satu biografi seseorang yang harus dideskripsikan bahwa dia ini datang dari ini. Tetapi dalam ungkapan Yesus yang tadi saya katakan bahwa Abang Yesus juga mengatakan bahwa dia sudah ada sebelum Abraham itu sebelum lahir. Langit dan bumi ini diciptakan, langit dan bumi ini belum ada, dia sudah ada. Maka dibilang dia adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Ya, jadi tidak salah juga ya, Yesus itu anak Daud, anak Abraham ya. Silsilahnya kan datang dari situ. Dia dalam ungkapan itu anak Daud, anak Abraham. Kalau anak sekarang duluan anak apa duluan bapak, Pak? Dalam garis keturunannya. Tetapi kan kalau kita melihat dari nasabnya ya, bahwa dia tidak ada, istilahnya keturunan itu kan cuma, saya bilang itu hanya dinyatakan dalam salah satu keluarga. Tetapi proses kelahirannya dia itu kan tidak ada hubungan antara manusia dengan manusia. Tidak ada hubungan manusia dengan manusia menggunakan jadi sperma. ayat itu sebagai hanya apa? Formalitas. Bukan formalitas, bahwa di dalam apa dong kalau disangkal gimana sih? Bukan tidak disangkal, bahwa itu memang diceritakan bahwa ini berasal dari ini karena dia berada di dalam keluarga itu, maka dia dicatat. Tetapi pernyataan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa aku sudah ada sebelum Abraham itu lahir. Oke, sekarang kita ke Yeremia tadi. Siapa yang bisa open cam tadi? Yeremia 1 nomor 5. Sebelum aku membentuk engkau di dalam rahim ibumu, ya? Yeremia berapa? 1 nomor 5. Oh, yang itu ya, sebelum zaman dinosaurus. Intinya kalau ngomongin tentang masa praeksistensi, semua itu sudah ada di dalam rancangan Tuhan, kan gitu ya. Masalahnya begini, kalau Bapak juga kekeh tentang membahas sebelum Abraham jadi aku telah ada, itu konteks diskusi ini repot karena batasannya sampai Abraham. Ya kalau gitu sama bapaknya Abraham itu masih bisa ditanding. Coba main gedein, bisa gua gedein. Jose mana nih, Jose nih tidur nih. Punyamu masih kecil, Bang? Belum digedein, Bang. Oh. Kuma urut yuk. Hai, bisa kali. Mai gedein, punya gua gedein. Ah, Jose tidur ini. Di sini ya. Aduh, gak kelihatan lagi. Mai gedein punya gua, Hos. Ya wis, di situ apa bunyinya? Bener nggak yang tadi saya ucapin tuh? Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Masih kosong di dalam kandungan pun sudah dikenal tuh Nabi Yeremia. Sudah ada. Praeksistensinya itu sudah ada. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ngomongin tentang masalah praeksistensi, sebelum lahir semuanya sudah ada. Makanya ketika dibahas tentang Yesus itu karena ada roh Allah. Yeremia itu siapa yang bicara tentang Yeremia? Yeremia itu berbicara kepada siapa? Ini firman Tuhan ini, sebelum aku membentuk engkau. Yeremia mengatakan bahwa sebelum itu siapa yang berkata kepada Yeremia? Tuhan yang berkata kepada Yeremia apa Yeremia yang berkata kepada Tuhan? Lah, memang ini bukan Tuhan yang berbicara, Pak. Bunyinya sebelum aku huruf besar membentuk engkau kepada Yeremia dalam rahim ibumu. Iya. Berarti itu siapa? Tuhan. Ya, Tuhan itu siapa? Ya, Tuhan yang menciptakan Yeremia. Gimana sih, Pak? Nah, makanya itu kan beda. Ya itu, Yesus sendiri itulah yang ciptakan Yeremia, itu aja intinya. Nah, itu Yesus sendiri yang menciptakan, karena di dalam Yohanes Yesus mengatakan sebelum makanya langit Yesus dan bumi ini. Iya, di Yohanes 58 kan sudah jelas. Jadi Iya, Yohanes kan 58 beda. Pernyataan Tuhan kepada Yeremia kan berbeda.
sama dengan pernyataan itu Di kepada mana saya. Gini loh, ayatnya pernyataan kata di kepada situ, Bang Usus. kata aku di situ itu Yesus di mana kok jadi Yesus? Loh, Maksudnya bagaimana, kan Pak? gini kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada, gitu loh. Beda dengan perkataan ya Tuhan kepada Yeremia, aku mengetahui sebelum kau lahir. Sama dengan sebelum abang Ustadz lahir, ya Tuhan udah tahu. Itu benar, sama dengan perkataan kepada kita manusia biasa. Tapi pernyataan Yesus kepada murid-muridnya bahwa aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku udah ada. Artinya dunia ini siapapun ini yang ada di sini, dia udah ada, gitu loh maksudnya. Gimana sih itu pengertiannya loh, berbeda loh pengertiannya itu Ya. Oke, baik, beda pengertiannya. Pembahasannya di sini adalah sebelum, tadi kan konteksnya mengenai ketika disebut anak Abraham itu secara silsilah dibahasnya. Makanya kalau kita ngomongin praeksistensi, semuanya juga sudah ada sebelum eksis di muka bumi. Nah, sekarang Bapak tetap memaksa ke Yesus itu tadi malah bilang yang menciptakan Yeremia di situ adalah Yesus. Nah, ini malah jadi agak konyol. Jadi pertanyaannya begini, Pak. Karena kita ini nih Abang Ustadz, kita hanya tidak pernah mengenal nama Yesus itu pada waktu itu para nabi. Yesus itu dinyatakan pada saat Gabriel memberitakan kepada Bunda Maria bahwa anak ini akan kau namakan Yesus atau Immanuel. Itu baru kita tahu. Pada waktu itu orang cuma mengenal tentang Tuhan yang namanya mungkin Yahweh atau Allah, kayak gitu-gitu. Jadi orang tidak pernah mengenal pada seutuhnya. Sekarang begini Pak, sekarang begini kalau gitu. Sekarang begini, maaf. Ya. Wahyu 3:14, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Amin di situ siapa, Pak? Amin di situ adalah Yesus sendiri yang awal dan akhir. Loh, Yesus sendiri. Yesus sendiri ini adalah saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Iya, karena pada awal mulanya dia yang menyaksikan, Allah sendiri menyaksikan, menciptakan. Dia tahu tentang penyaksiannya itu. Nah, konteksnya di sini adalah berarti Amin itu ciptaan Allah, Pak. Benar ya? Amin itu cipta, dia awal dan akhir, alfa dan akhir. Pengertian amin. Iya, awalnya dia diciptakan Allah, benar ya? Kan dia sendiri yang ada pada waktu itu. Dari diciptakan Allah dong dia. Loh, gini saya ulang lagi kalimatnya. Inilah firman dari Amin. Amin itu adalah Yesus, memiliki gelar Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Di sini yang jadi permulaan dari ciptaan Allah siapa, Pak? Ya, dunia yang diciptakan itu adalah awal. Loh, kok dunia? Bentuknya. Kalau Yesus itu sendiri adalah saksi, dia sendiri yang menyaksikan tentang dunia ini terbentuk. Ya, ini, iya. Permulaan dari ciptaan Allah, Amin ini, Pak. Iya, permulaan ciptaan Allah. Iya, dunia di itu awal dia, Bang. dia sudah ada di muka bumi. Jadi awalnya. Artinya Yesus itu sudah ada. Dia sudah menyaksikan tentang ciptaan itu sendiri. Begitu, Bang. Ciptaan di sini adalah secara Berarti, global. Saya tanya, yang menciptakan Amin di sini siapa? Bang Ali boleh bantu ya? Bapak itu sendiri yang menciptakan, yang turun menjadi manusia yang tadi itu, Bapak itu sendiri ya. Amin. Dia yang berkata, menciptakan Yesus siapa, Pak? Yesus kan tidak diciptakan, dia kan turun menjadi ini manusia. barusan ayatnya dibaca kok. Iya, itu kan bahasa perjanjian lama. Loh, perjanjian ini Wahyu ini kitab nubuatan kok tapi itu kan gimana dalam sih? penglihatan, itu kan cuma penglihatan. Wahyu Terus itu kan Bapak cuma menyangkal apa yang diucapkan oleh Yohanes ini? itu kan dalam ungkapan penglihatan yang dinyatakan, yang Iya, diceritakan. Bapak sangkal. Bukan sangkal, pernyataan itu Ya bahwa kalau tidak memang sangkal berarti Bapak terima. Iya, bahwa bukan Yesus diciptakan. Loh, bunyinya diciptakan, permulaan dari ciptaan Allah. Segala sesuatu yang berada di muka bumi adalah ciptaan. Termasuk Yesus. Bukan termasuk yang, tapi harus ini ayatnya loh. Tapi harus Tidak termasuk. Bukan Tidak ada ayat tidak termasuk, tidak ada. Di situ Ini ayatnya malah spesial disebutkan. Iya, tetapi itu adalah satu bunyi perkataan bahwa yang menyaksikan
bahwa Yesus sendiri menyaksikan bahwa bentuk alam itu dibentuk, dunia itu dibentuk, manusia dibentuk. Dia sebagai saksi. Iya. Saya karena ulang dia sekali lagi ya. Dan tulislah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Apa yang sudah ditulis? Inilah firman dari Amin. Amin itu Yesus. Siapa Yesus itu? Saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Kalau bunyinya sudah begini, kenapa Bapak bingung kalau Yesus itu adalah permulaan dari ciptaan Allah, Pak? tidak, saya rasa tidak bingung sih di situ itu tidak bingung. Ya kalau tidak bingung kita sepakat berarti Yesus itu ciptaan Allah, Pak. Tidak ciptaan. Kalau iman kita tidak ciptaan. Ya enggak, Ciptaan. kenapa ayatnya ditulis ciptaan Allah, Pak? Ya itu tadi makanya yang ciptaan itu Allah yang menciptakan. Jadi artinya dia sudah menyaksikan sejak dunia ini ada. Begitu, Bang. Itu di Wahyu berapa? Coba kita baca secara lengkap. Wahyu Karena 3:14. Ntar dulu, Wahyu. Silakan aja buka tafsirannya, Pak. Matthew Wahyu. Henry boleh siapa? Yesus itu permulaan ciptaan Allah kok. Wahyu 3. Bang Alip tes Bang Alip. Ya. Di Kecil sih Amsal nggak kebaca. 8:24. Wahyu 3 berapa? Di Amsal 8. Bang Ustadz. Oh iya. Wahyu 3. Kalau Amsal 8:22 itu. Wahyu 3 ayat berapa, Bang? 14. Itu yang Salomo itu. Ya Salomo itu. Bahkan sebelum air ada itu Salomo sudah ada. Iya. Masih ditolak juga. Gimana kalau Sebelum menciptakan semesta, sebelum ada air semua, aku sudah ada. Itu kan Salomo itu. itu kan Tuhan yang bicara, gimana? Itu bukan Salomo. Salomo bilang apa? Itu sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Bicaranya apa ya? Ini Salomo Ya, yang itu- berkata. Kita perlu kita cek di satu-satu. Dan tuliskanlah kepada ini dari ini kepada jemaat di Sardis ini. Kalau Ya, boleh ayat aku yang tanya berapa dulu tadi? Pak Franky sambil baca. Bapak Berapa udah ayat? pernah pelajari Wahyu 3:14 ini, Pak? Oh, saya belum baca. Oh, belum. Oh, jadi selama ini taunya Yesus itu pencipta gitu. Ternyata ada ayatnya Yesus itu Enggak, cipta. belum nyampe di sini saya. Tapi Iya, kalau iya. menyangkut dengan amin itu saya pernah dengar tentang bahasa amin. Dan tuliskanlah kepada malaikat ini kepada jemaat di Laodikia. Ini penglihatan. Jadi kalau kita lihat dari ayat 14-nya, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ini ada spasi. Allah, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam, kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Kores, lanjut Karena Kores. engkau berkata, aku kaya, Assalamualaikum. aku Lapar. memperkayakan diriku Waalaikumsalam. dan tidak berkurang apa-apa. Karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan Ya. malang, miskin, Tentang dan itu. telanjang. Sepakat ya, Pak ya? Sepakat ya? Dalam arti secara rohani ini kalau Dor. dalam arti ini, dalam arti secara rohani, dan hanya beberapa anggota yang tinggal secara lahiriah tempat mereka hidup dan aktif serta memiliki keberhasilan dan kerohanian yang terkenal baik. Bisa mereka memiliki bentuk penyembahan yang menarik, tetapi bukan kuasa dan kebenaran yang sejati. Dan Yesus melihat kehidupan batin dan hati umat itu. Tuh, mau sampai mana bacanya, Pak? Bentar. Sabar Bang Alip, sabar ya. Itu harus dari kejadian dia baca itu. Terserah Bapak sih, nanti kesimpulannya Bapak mau menyangkal di situ ya, itu kan iman Bapak juga. Ya, kita Bapak. Cuman ya konteks ayatnya begitu gitu loh. Kalau Bapak yang benar iman Bapak, tapi yang salah mungkin yang nulis, ya kembali lagi kita nggak bisa maksa. Cuman yang kita diskusikan adalah sesuatu fakta data yang tertulis dari tadi, bukan pakai asumsi. Ustaz Alif bahas Asumsi saya apa? nggak berani.
Ya, sebenarnya dari Yesus sih, dari ciptaan Allah itu. Oh, 1 Korintus 1:15. Bukan yang itu, ini yang lagi ini di Wahyu 3:14. Oh, I see. Ya, ya, ya. Permulaan. Ini nggak ada yang berani ngelurusin yang lain. Aku pengen bela Frankie Brighton pakai TB2. Nggak, ini ada 3 Kristennya. Mana siapa? Andi Silitonga emang Kristen ya? Kan ini satunya lagi break gitu. Oh. Sama Bang Dragon. Katanya menjelaskan bahwa kedatangan Kristus untuk mengangkat jemaatnya dari bumi akan menjadi cara untuk pembebasan mereka. Batasnya mana? Mana yang Nggak terima ya? Kalau Yesus itu permulaan dari ciptaan Allah, Brethren Frankie nggak terima ya? Ya dia sendiri, Allah itu sendiri, gimana dia? Musuh dia suara. Nggak terima dia, nggak mau dia nerima. Iya. Mari kita lawan kitab tertulis. Ya itu yang tertulis, mau gimana lah yang tertulis? Iya. Iya. Ini cara untuk membebaskan mereka. Kalau yang tertulis berarti harus diterima ya. Iya karena Yesus artinya Bapa sendiri menyaksikan dunia ini dicipta. Artinya berarti ini maksudnya. Udah mau nerima? Gimana? Udah mau nerima? Udah mulai legowo kalau Yesus itu permulaan dari ciptaan Allah. Udah legowo, Brother Frankie. Enggak, memang Yesus itu sudah ada sebelum Oh, enggak. dibentuk. Enggak katanya enggak. Soalnya enggak katanya enggak mau dia. Itu kan cuma Silakan, free will, hak Anda, haknya Pak. itu kan cuma Kalau mau menyangkal tertulis ya saya bilang ya silakan gitu. Kita kan cuma diskusi. Itu kan cuma penglihatan aja, tapi itu kan penglihatan. Atau gini, Pak Franky sama Yohanes yang menulis kitab Wahyu ini hebatan mana, Pak? Ya Yohanes itu hebat. Terus kenapa bilang hanya? Ya dalam penglihatannya dia menceritakan seperti itu kepada jemaatnya di Laodikia bahwa berarti Yesus itu penglihatan Yohanes ini benar atau salah? Dia mengatakan begini bahwa Allah, amin itu adalah dia memang awal mulanya ciptaan. Jadi dia berbicara kepada manusia seutuhnya bahwa keberadaan Yesus di dunia ini sebelum dibentuk dia adalah awal mulanya. Kayak gitu. Bapa yang turun sudah menjadi manusia itu tadi. Jadi dia sudah ada sebelum manusianya sebelum firman itu turun menjadi manusia, sesungguhnya dia sudah ada. Jadi ungkapan ini berkolerasi dengan hal itu. Penglihatannya dia. Ciptaan kan? Ya turun dia menjadi manusia. Masih nggak mau. Alif masih nggak mau, ini gimana? Ya silakan, saya bilang kalau mau disangkal silakan kembali, saya sih udah cukup. Kalau mau disangkal pernyataan Yohanes kan itu haknya. Padahal itu di Yohanes penutupnya itu kan udah pesan itu. Mengurangi, menambah, merubah itu suruh di apa itu hukumannya itu? Kena kutuk. Kena kutuk. Tidak ada yang di Wahyu berapa? 21 apa? Iya Wahyu 21:24. Wahyu 21:22. Enggak, Wahyu 21 berapa tuh ya? Kalau 24 itu semua orang harus berkata ya dan amin gitu. Teman dari amin. Tapi kalau aku sukanya yang Wahyu 3:12-nya di situ. Ini kan Yesus posisinya udah di ini ya. Kita sepakat dulu, Brother Frankie. Kita sepakat dulu. Ini Yesus ketika ngasih penglihatan, dia posisinya udah di sorga ya.
Kita dulu satu-satu ini dulu biar kita bisa tuntasin ini dulu. Enggak. Iya, enggak. Kita nggak lari. Yesus ngomong seperti ini itu kan Yesus posisinya di sorga. Sepakat ya? Ntar dulu, nanti ini masih pusing. Masih pusing dia, Ustaz Alif keren euy. Udah Pak, sangkal aja itu yang salah nulis itu, yang benar ya ini. udah. Oh, selesai kok. Salah itu, salah. Yesus, pokoknya ini Yesus salah ini ngomong kayak gini kan gitu. Ini merah soalnya tintanya. Salah Yesus ini. Nah, nanti Pak Franky nanti pas di penghakiman, Yesus, kamu itu Tuhan. Kok kamu ngomong seperti ini sih? Nah, gitu. Gituin aja ntar. Bro, Woi, Nanti saya salah omong abang, biar kita bisa pelan-pelan dulu, biar nggak salah. Ya itu di skip aja Pak, nggak apa-apa Pak. Buat renungan pelajaran itu. ya pokoknya nanti komplain pas di hari penghakiman. Saya ini capek-capek menuhankan kamu. Kamu malah di Wahyu 3:14 ngomong begini kepada Yohanes. Saya ini nggak terima. Pokoknya kamu bagi saya adalah Tuhan. Jangan kamu ngomong ciptaan ya. Salah kamu. Gituin aja. Nanti Yesus jawab, "Enyalah kamu karena engkau melakukan kejahatan karena aku." sautan dong Bang Alif, sautan dong. Ya kan kata Yesus, bukan yang berseru kepadaku Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga. Yang aku ngomong, aku ini ciptaan Allah. Kok kamu berseru kepadaku Tuhan? Pada saat itu enyahlah karena engkau melakukan kejahatan. Kalau di kita kan apa permulaan ciptaan itu nur Nabi Muhammad SAW kan gitu. Ciptaan tetap gitu. Nah kalau di ini kan Yesus gitu loh. Kalau mau pembandingnya kayak gitu loh. Gimana? Jadi masih mau nolak? Topiknya mau ganti, Brother Franky atau gimana? Tunggu dulu. Tunggu. Siap. Diresapi, diterima kenyataan yang ada. Sahabat, kalau menurut saya itu Yesus adalah ciptaan dong. Waduh, Bang Dragon apa Hanjo nih lagi ngomong barusan? Dragon. Oh, Dragon. Ya. Ya selamat, Anda dibidatkan. Saya Kristen tapi saya menghormati Yesus sebagai penebus dosa, tapi kami tidak menganggap Yesus sebagai Tuhan ya. Oh, saksi Yehova. Sip. Karena di Yohanes 8 ayat 23 juga ada tertulis, dan di Yohanes 1 ayat 14 juga tertulis ya. Oh, gitu caranya. Jadi jelas bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan, melainkan utusan Tuhan. Setuju Pak, kalau gitu Pak. Oh iya ini, oh iya ngerti gua. Kamu lalu ia berkata kepada mereka, ini 8:23 ya, Yohanes. Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Yesus ada asalnya ya, gitu maksudnya ya? Ya. Oh, I see. Kalau Tuhan tidak berasal. Ya. Oh, Masya Allah. Keren. Pinter. Amunisi nih, ini amunisi. Cakep, thank you G-Dragon. Gue pakai nih. Ya itu aja dulu lah, biar yang saudara-saudara lain dulu. Siap. Aku baru tahu kalau Bang Dragon ini selama ini diam-diam itu maksudnya punya paham sendiri. Iya. Ngerti dia kode etisnya ya. Kode Iya. etisnya ngerti dia. Daripada bentrok mending diem.
Kecuali makanya berani speak up karena bahas ayat ini. Berani Iya, speak iya, up karena udah pada diem ya, tahu dia kapan masuknya. Bagus bagus. Anda bijaksana, keren. Kompor. Enggak ya, ini gue kira nge-expose gitu loh. Justru kita lagi apresiasi. Iya. Keren, Tapi keren. Bang Franky gimana Bang Franky? Udah ketemu belum? Maksudnya Gua bukan ini ya, gue bukan apa, bukan mengapresiasi. Kita tuh bukan mengapresiasi apa namanya keimanannya, tapi kita mengapresiasi bagaimana cara dia, timing dia Iya. mengemukakan keimanannya. Pinter, pinter. Di saat yang tepat, di waktu yang tepat, di momen yang tepat. Hebat, hebat. jadi mana Bang Franky nih jadinya nih? Udah Bang ketemu Franky. belum? Bang Penjelasannya. Franky. Ya kalau ya saya tetap mempertahankan bahwa Yesus ada menyaksikan diri, walaupun ke dalam ayat itu mengatakan bahwa sebagai ciptaan dan sebagainya, tapi saya tetap mengatakan bahwa itu adalah penyaksian, ungkapan aja dia mengungkapkan tentang keberadaan Yesus di muka bumi ini. Oh, bohong. Yesus bohong ya di situ ya. Bohong dia. Itu kan penglihatan Yohanes. Itu kan yang ngomong Yesus. Ya karena Yohanes mengatakan bahwa dia pada istilahnya pengungkapan Yohanes kepada umat di Sardis itu mengatakan bahwa dia lagi menceritakan bahwa Yesus adalah pada mulanya dunia ini sebelum dibentuk dia sudah ada, gitu maksudnya. Iya, itu yang nyerita ke Yohanes itu Yesus atau Yohanes? Kan Yohanes yang melihat. Nah, kenapa tintanya merah? Kalau gitu semua Matius, Markus, Lukas, Injil juga, Matius, Markus, Lukas, Yohanes juga itu yang cerita bukan Yesus dong. Ya karena itu adalah Yesus sendiri berbicara kepada Yohanes dalam penglihatannya. Ya tentang tinta merah itu ya Yesus berkata kepada bahwa dia adalah pada mulanya dia sudah ada. Kan gitu kata Yesus kepada Yohanes gitu. bahwa aku loh sudah ada gitu. Sudah ada sebelum dunia ini terbentuk. Karena akulah apa? Permu apa tadi kata Yesus? Akulah permulaan yang tadi bahwa dia Nah, permulaan ada. dari apa? Akulah permulaan dari ciptaan. Pinter. Iya, paling awal dici. Bukan. Akulah ingat perkataan itu. Akulah permulaan dari ciptaan. Artinya dia sudah ada dari segala ciptaan yang ada. Gitu loh maksudnya. Bahwa akulah permulaan dari ciptaan, berarti dia sudah ada sebelum dunia ini terbentuk. Itu benar, itu sudah bahwa Yohanes sudah mengatakan Yesus mengatakan kepada Yohanes dalam penglihatan itu sudah benar bahwa akulah permulaan dari ciptaan. Jadi dia sudah ada, bukan Ya, ciptaan siapa di situ? Iya, kan dia sudah ada. Akulah permulaan. Ke pengertian itu kita udah bisa mengerti bahwa akulah permulaan. Permulaan dari Jadi ciptaan. sebelum dunia ini dibentuk, dia sudah ada. Berarti dia adalah permulaan. Dia awal, dia alfa, omega. Dia sudah ada. Jadi nggak perlu dipusingin itu sebetulnya. Karena dia udah mengatakan, Yohanes itu melihat bahwa Yesus berkata kepada dia dalam penglihatan bahwa akulah permulaan dari ciptaan. Dia sedang menceritakan kepada jemaatnya di Sardis itu. Artinya ciptaan itu di sini Bang, dunia ini sebelum dicipta Bang. Maksudnya di situ. Sebelum ada dunia, sebelum terbentuk, di situ Yesus sudah ada. Itu makanya dibilang di permulaan, dia adalah permulaan. Ini nyambung lagi. Sekarang gini Pak, yang menciptakan dunia dan semesta itu siapa? Merujuk kepada ayat ini. Yesus sendiri yang menciptakan. Yesus ciptakan sendiri. Allah itu sendiri Yesus. Yang tadi Waduh, Yesus ini menjadi makin manusia. jauh ngelawan kitabnya. Loh, di sini dikatakan Yesus itu permulaan dari ciptaan Allah. Berarti yang ini ciptaan Allah nih. Ada kata ciptaan Allah. Sekarang berarti yang menciptakan semesta ini siapa merujuk ayat ini? Begini Bang, kalau kata-kata Yesus itu, begini Bang, kata Yesus itu dikenal setelah dia lahir namanya Yesus kan? Ya, namanya Yesus. Ya, makanya kenapa kita bilang Tuhan? Karena sejarahnya Yesus itu turun ke dunia. Ya, kita kenal yaitu Yesus yang tadi Allah menjadi manusia. Makanya Yesus di situ bilang, dunia ini nah itu kan ada. ucapan Yohanes tuh. Nah ini ucapan Yesus. Betul memang ucapan Tuhan Yesus, betul itu memang. Nah yang ucapan Yesus dia bilang bahwa
Yesus itu adalah permulaan dari ciptaan Allah. Sebelum Allah menciptakan semesta, Allah menciptakan Yesus itu dulu. sebelum dari bagaimana tadi? Yesus itu Permulaan dari ciptaan Allah. permulaan dari ciptaan Allah. Berarti sebelum dunia ada ini, dia sudah ada. Artinya sebelum ada ciptaan ini. Betul Bang Hanso, itu benar sekali. Artinya Sebelum dunia ini belum diciptakan, dia sudah ada di situ. Begitu, Bang. benar sekali itu. Sebelum dunia ini diciptakan oleh Allah, Ya, Allah dia menciptakan siapa dulu? Permulaannya Nggak ada dia Allah sudah menciptakan ada. siapa Nggak ada Allah dulu. menciptakan. Ya kalau gitu malah Bapak jangan bawa menciptakan dunia. Orang di sini cuma nyebutin cuman Yesus yang permulaan ciptaan Allah, nggak ngomongin dunia di sini. Ya permulaan. Kenapa bawa-bawa Cipta, dunia? ini sebentar. Kata ciptaan ini apa? Ini kata ciptaan. Nah, ciptaan ini kan kata ciptaan di situ kan dunia ini. Sebelum dunia jadi ini, ciptaan ini, ciptaan dari Tuhan. Di mana? Di sini ngomongin ciptaan dunia di mana? Ini kan Yesus. Makanya di situ, Bang. Sebelum kata-katanya di situ bagaimana? Coba dibaca, Bang. Coba dibaca. Ya itu baca tuh. Itu di share screen itu. Dan tulislah kepada jemaat di Laodikia yang setia dan benar. Inilah apa suruh ditulisnya? Pesan Yesus kan. Inilah firman dari Amin. Amin itu siapa? Yesus. Ditegaskan saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Yesus Saksi, ini sudah menegaskan dia itu saksi yang setia dan benar. Ya, saksi permulaan setia dari dan ciptaan benar. Allah. Permulaan dari ciptaan Allah. Jadi sebelum ini dunia diciptakan, dia sudah ada. Jadi permulaan dari ciptaan Allah. Artinya dia itu sudah ada dunia ini sebelum ada. Begitu, Bang. Sebelum dunia diciptakan, Allah menciptakan siapa dulu? Allah menciptakan siapa dulu? Tidak ada. Allah menciptakan lagi siapa? Setelah itu manusia yang diciptakannya itu Adam. Loh, ini di sini ayatnya permulaan dari ciptaan Allah. Itu, Bang, tadi saya bilang sebelum, artinya permulaan dari ciptaan Allah. Berarti permulaan dari ciptaan Yesus sendiri itu. Yesus itu Tuhan loh. Makanya itu. Padahal tadi kalau mau di skip, mau bingung mendingan selesai. Cuma kalau di ngototin lagi, apakah penafsiran Anda sesuai dengan penafsiran dari orang-orang yang punya otoritas menafsirkan? Nah, ini nanti berlawanan lagi. Oke, kita coba. Ya. Oke. Saya coba yang share Bang. Kalau di situ ada tafsirannya nggak apa-apa, Bang ini. Ya. Izin saya bagi data. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin saksi. Dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan. Saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Boleh diiniin kepental Kang Kuresnya, host. Yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan. Jadi, dan itu sudah benar bahwa asalnya bahwa Yesus itu memang sudah host, boleh digedein host? Sudah ada sebelum nabi-nabi, sebelum dunia ini terbentuk. Jadi itu benar bahwa dia saksinya gitu loh. Oke, biar kita tidak asumsi, Bapak kan tadi itu asumsi ya. Pertama ayat Bapak sangkal, sekarang kita ayat tidak disangkal, ini tidak ada disangkal ayatnya. Ini bukan disangkal. Alkitab ini ya. Aduh, host. Mana hostnya ini? Host, nggak kebaca aku. Host ketiduran. Hostnya turunin aja lah. Nih, oke, kita buka ya. Sambil nunggu ini ayatnya. Mari kita apa dari penjelasan Matthew Henry Commentary. Oke. Di sini dikatakan bahwa
Ini saksi yang setia dan benar, ya. Mana lagi? Saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Amin. Dia yang teguh dan tak dapat, susah saya ambil baca ini, saya baca aja ya. Berubah dalam semua tujuannya, itu saksi yang benar dan benar yang kesaksiannya tentang Allah kepada manusia harus diterima permulaan dari ciptaan Allah. Udah ditegaskan berkali-kali. Penjelasannya di sini. Nih ya. Permulaan dari ciptaan Allah. Berapa kali di sini nih? Benar dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Itu dia udah tekankan berkali-kali bunyinya. Ya kalau Bapak masih menyangkal juga dari penjelasan dari Matthew Henry Commentary ini, ya silahkan deh. Pakai hem aja, Bang Alip. Anda bukain hem aja nih. Ya silakan. Oke. Itu diklik aja itu kan ayat satunya, nanti kan ke tafsiran. Kalau ada aplikasi tafsirannya sih. Ini dari hem aja ya, hem aja ya. Ah. Ya itu kan bisa dibaca kan. Tetap saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Amin itu. Itu ditegaskan berkali-kali bunyinya itu. Nah, itu Bang Alip, hem aja Bang Alip. Silakan, silakan. Biar jelas. Udah aku jawab barusan. Nggak kedengeran tah? Aku ngomong. Tinggal nunggu tanggapannya. Takutnya dikira kita asumsi gitu. Ya itulah. Itu hem aja lagi. Mau buka lagi tuh. John Wycliffe ini ada nih, John Wycliffe nih. Mau. Dari Yerusalem mau juga. Bang. Ayat itu poinnya yang itu sudah tadi yang seperti kita bilang tadi, itu poinnya Bang dari ayat itu. Oh, Bang Alip itu responnya tetap kayak gitu Bang Alip, gimana? Ya itu adalah tafsirannya si siapa yang kamu katakan itu tadi ya. Ya tidak ada masalah, itu tafsirannya dia. Ini otoritatif loh, diakuin sama gereja-gereja loh. Kalau diakui sama gereja-gereja berarti Yesus sudah bubar kalau gitu. Ya udah, ya. Berarti kalau misalnya itu diakui sama gereja-gereja, tentunya sudah diubah. Ini adalah kalau misalnya diakui ya. Sudah diprotes yang selama ini kita sembah-sembah sebagai Tuhan. Berarti sudah di ini. Dia diciptaan, jadi dia sebagai itu dicipta. Ya orang-orang Kristen yang seluruh dunia mungkin memprotes dia. Lah itu Pak Dragon pun nggak masalah tuh meyakini sebagai ciptaan tadi. Ya makanya kan dia ada sebagai Kristen. Ada politik. Kita kan pada umumnya begini Bang, pada umumnya mayoritas di dunia ini kan apa namanya yang Tritunggal ini Tritunggal semua ini kan sudah semua sudah seperti itu. Konsekuensinya kalau ya itu menurut pengakuan. Kalau menurut Bapak Dragon itu ya itu kan tidak apa-apa kalau bagi saya Bang. Ya mungkin kesimpulannya gini ya maksudnya. Doktrin itu ada kalanya harus tidak sesuai dengan ayat tertulis gitu. Ya karena begini ya abangku, semua orang bisa menjadi penafsir. Sekarang Ustadz Ali juga menjadi penafsir. Bisa ada mengambil satu nggak ayat. Bisa nggak? Aku nggak bisa, nggak berani. Nggak bisa. Kenapa demikian? Karena dari cara membaca Alkitab di atas tadi itu Anda sudah menafsir. Anda sedang menafsir. Ya beda membaca kok menafsir gimana sih? Karena Anda bisa mengartikan.
pemahaman pengertian itu adalah bahasa Indonesia itu. Nggak bisa, Bang Ustadz. Bang Ustadz itu sudah lagi mempelajari sebuah kitab. Dari perkataan demi perkataan ada satu tafsiran, kita memberikan pengertian, definisi apa sih artinya, remanya apa nih bunyinya ini sebetulnya, kan begitu. Kita bisa memberikan tafsiran itu dan semua orang kan, tetapi gini Pak, saya kan tadi membaca tafsirannya juga diserahkan kepada penafsirnya gitu loh. Nah, makanya kan tidak semua bisa dijadikan patokan sebagai sumber utama yang dijadikan patokan untuk mendiskreditkan atau memberikan suatu poin terhadap ayat tersebut. Semua orang bisa menjadikan. Bung Franky, kalau momen Anda ini, itu mana ditafsir lagi? Itu kan udah jelas tulisan ciptaan, apalagi? Iya. Pak Franky. Tetapi makanya tadi Abang Henzo bilang, jikalau atau saya mengatakan bahwa jikalau ini